Tapi yang kamu harus ingat dan harus kamu pikirkan, hati-hati dengan wanita kayak gini nih. Jadi begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Madan Latif Channel. Jomblo terhormat, terasing, dan terpopuler. Masa? Begitu ya? Iya. Itu masih jomblo ya? Mau nanya. Insya Allah. Masih jomblo. Oke. Buat teman-teman yang mau jomblo, Oke. Baik teman-teman, di video kali ini kita kembali ke track awal, yaitu terkait dengan jomblo. Waduh. Saya nanti diserang sama viewersnya antum ini. Pokoknya jomblo terus. Kok pada sirik sama jomblo ya? Tapi temanya kali ini Oke. agak sensitif. Wah. Sensitif. Wah. Dari dulu juga sensitif bahas jomblo itu. Agak privasi. Sir. Oh, privasi. Oke. Cara memilih pasangan. Cara memilih Pasangan. pasangan. Baik. Calon istri. Calon istri ataupun calon suami gitu lah ya. Calon suami. Karena kan viewers antum pasti ada Iya. yang cewek nggak? Ada sih. Banyak yang Tahu jomblo kalau nggak? Ada yang jomblo nggak? Jadi gimana Pak? Cara kita memilih Apa aja? calon istri yang soleha itu bagaimana? Kadang kita sudah lihat dia ini sudah ngaji, sudah hijrah juga, tapi kita masih ada keraguan itu untuk memilih dia. Dan kira-kira antum kan sudah pengalaman nih cara memilih pasangan selain ta'aruf tadi. Iya. Memilih pasangan hidup ya. Ya, pasangan hidup. Jadi teman-teman sekalian, ini pertanyaannya unik ya. Istilahnya kalau berkaitan jomblo itu sebenarnya agak sensitif dan privasi ya. Istilahnya saya takut terlalu membahas hal-hal yang membuat teman-teman itu jadi batal puasa. Pertanyaannya memang muak ya. Kayak mau muntah. Jadi cara memilih pasangan tentunya kalau yang bilang yang terbaik itu kita kembalikan kepada petunjuk yang kita gunakan, yaitu panduan yang dicontohkan Rasulullah SAW. Ya. Dalam beberapa kesempatan Rasulullah itu pernah bilang kalau milih pasangan ya, maka kalian itu bagi laki-laki, karena perempuan itu dipilih ya, perempuan itu atau akhwat itu dipilih, sedangkan laki-laki itu memilih. Jadi persiapkan baik-baik seorang akhwat anti ya, atau kalian seorang akhwat itu untuk dipilih oleh pasangan yang terbaik ya, karena kalian kalau kita sebagai seorang muslim yakin bahwa pasangan yang terbaik itu adalah menyesuaikan dengan apa adanya kita. Jadi kalau kita itu semuanya baik, maka kita akan mendapatkan pasangan yang baik. Ya, kembali ke topiknya ya. Iya. Cara memilih itu Rasulullah tuh pernah di kesempatan dia ngomong ya. Jadi Rasulullah ngomong kalau mau pilih pasangan ya, lihatlah kecantikannya, ya enggak? Lihatlah keturunannya, lihatlah kekayaannya, dan lihatlah agamanya. Dan yang utama itu adalah melihat agamanya, maka kamu beruntung. Cuma kan memang banyak ya wanita soleha yang menurut pandangan kita ya, tapi faktanya ketika di lapangan ya gitu ya, Bullshit. pandangan kita ketika di lapangan ternyata tidak sesuai dengan yang katakan beruntung itu gitu. Beruntung itu kayak apa kan gitu. Jadi memang kembali lagi kepada diri kita ya, ikhwan sekalian, atau laki-laki yang pengen memilih pasangan. Yang pertama sebelum memilih itu yang harus kalian persiapkan, kembali lagi ya ke pembahasan yang lalu itu, saya ingatkan kembali bahwa yang paling pertama yang kalian harus siapkan itu bukan asal-asalan ya, bukan asal-asalan dalam mempersiapkan diri. Karena yang kamu mau ambil ini atau akhwat ini, secantik apapun dia, setiap hari itu kamu akan lihat dia 24 jam. 24 jam ya, bangun tidur ada dia ya. 1-2 bulan manis sih rasanya ya kan, bulan-bulan berikutnya bahkan ke depannya justru kayak ya terasa kayak membosankan aja gitu ya.
Biasanya kayak gitu. Kenapa? Karena itu tidak dibarengi dengan sesuatu yang penting. Apa itu? Nanti kita bahas. Pentingnya itu apa? Yang kedua, kamu punya keturunan yang baik ya, dia keturunan yang baik, dia subur semuanya. Dilihat dari mana dia subur? Dari ibunya, bibinya kan gitu ya. Itu penting tuh. Bahkan di satu kesempatan Rasul itu melarang, bukan melarang ya, menganjurkan kita menikahi sosok wanita yang masih belum menikah. Lalu atau disebutnya ya masih perawan kan gitu. Kenapa? Karena kita biar bisa bersenang-senang, biar kita itu lebih bisa menundukkan pandangan gitu ya. Jadi kita nggak ada lagi pikiran yang aneh-aneh. Pikiran yang aneh-aneh itu yang nyeleneh itu ya gimana ya kalau kita semuanya antum nih nikah nih dengan janda, pasti kan ada ngerasa mikir gimana ya rasanya perawan. Nah itu yang bahaya. Kenapa? Karena kita itu manusia dilengkapi dengan dua hal yang harus antum tahu. Yang pertama adalah kebutuhan fitrah kita, kebutuhan jasmani rohani ya kan, jasmani ya, makan atau disebut dengan hajatul dawiyah tadi, makan minum yang harus dipenuhi. Kalau nggak dipenuhi nanti kita mati. Pokok ya. Harus tidur itu pokok. Yang kedua itu ada yang disebut dengan nafsu tadi, goriza orang bilang, atau nafsu lah, goriza. Nah di goriza itu ada 3. Nah berkaitan dengan pemilihan pasangan ini disebut dengan gorizatun nau. Nah satu fungsi gorizatun nau itu cuma satu, diciptakan oleh Allah. Apa? Untuk melestarikan keturunan. Untuk melestarikan keturunan itu aja. Nah sama halnya untuk menikah. Nah jadi itu yang harus dipahami terlebih dahulu dulu. Jadi kalau semuanya nanti kita nikah dengan janda gitu ya, atau hal-hal yang lain, maka gorizatun nau itu bisa dipancing oleh 2 hal. Dan yang memancing gorizatun nau itu ada 2 hal, itu dari eksternal semua. Yang pertama dari pandangan atau indera kita, indera mata, pendengaran, eksternal ya. Kemudian yang kedua dari bayang-bayang, eksternal juga, bayangan. Jadi kayak kita kayak ngelamunin dia. Berangan-angan. Iya, berangan-angan kayak gini ya. Cantiknya ya yang dulu. Wah, pokoknya gitu. Jadi yang mempengaruhi goriza itu bangkit atau nafsu seksual kita bangkit itu adalah pertama dari luar, yang pertama itu yaitu eksternal ya, dari luar itu, yang itu dari mata atau pandangan atau dari indera kita, baik pendengaran, baik kita sentuh. Makanya nyentuh itu kan nggak boleh ya, pegang akwat gitu ya, itu nggak boleh. Kenapa? Bisa membangkitin seksual itu, bisa membangkitin goriza kita, terangsang lah ya. Bahasanya seperti itu, terangsang itu bahaya. Nah yang kedua itu bahaya itu bagi yang belum nikah ya, sentuhan itu bahaya nanti. Kenapa? Kalau itu tidak dipenuhi memang nggak mati orang itu, tapi akan muncul kegelisahan yang mengejolak dan kesedihan gitu loh. Itu udah menjadi hal yang lumrah bagi orang yang jomblo ya kan. Ketika dia melakukan memenuhi eksternal tadi ini, itu akan terjadi. Antum soalnya kamu disinggung masalah itu, dia bilang cantiknya, nggak terpenuhi rasa goriza itu gelisah asli, itu pasti itu. Ibarat kata itu kalau yang bisa mengalihkan cepat dengan kegiatan yang lain nggak ada masalah, karena itu harus dialihkan cepat tuh, harus dialihkan, menggebu-gebu deh pokoknya. Makanya banyak di luar sana yang melakukan aktivitas yang dilarang oleh Islam gitu ya. Aktivitas yang dilarang oleh Islam yang memancing syahwatnya dia atau nalurinya dia. Contohnya kayak dia ngelihatin perempuan atau akhwat yang terbuka auratnya gitu kan, seksi. Kan tayangan sekarang tuh banyak ya, kita buka Instagram scroll aja kan. Kita nggak nonton aja, atau memang dulu pernah sempat lewat satu frame, itu kan nanti direkomendasikan lagi sama pihak dari media sosial itu, TikTok, Instagram, YouTube. Itu akan merekomendasikan apa yang kita pernah nonton, dimunculkan lagi, dan otomatis kita akan ngelihat, dan itu kan membuat nafsu kita naik tuh, setengah dulu naik kan, naik nih goriza, lumayan nih, gratis nih, oke, lihat, hilang tuh, liatin. Tapi ujung-ujungnya akan memuncak goriza itu atau nafsu naluri seksual itu memuncak. Akhirnya kita scroll, cari sampai yang video bokepnya pun dibuka di situ kan, nyari pornonya, cari ininya, semuanya dicari. Kenapa? Untuk memuaskan seksual tadi.
memaksa seksual tadi. Kenapa nggak bisa dialihkan itu? Akhirnya kita ngebayang-bayang ujung-ujungnya yang tadi kamu bilang. Yang itu yang terjadi. Nah kalau untuk yang laki-laki yang sudah menikah, ya nggak jomblo toh. Kayak saya ini kan, ya pasti ada istri untuk dijadikan sebagai penyaluran goriza tadi. Iya, dan dalam para ulama sudah sepakat untuk masalah nikmat dan lezatnya berhubungan seksual antara suami istri itu sudah nggak usah diceritain. Itu nggak usah jadi pembahasan. Yang perlu kita bahas adalah bahwa untuk sampai ke tahap itu, ya manusia itu lumrah untuk punya ketertarikan, ya ketertarikan dengan lawan jenis, bukan sesama jenis ya, tapi lawan jenis. Jomblo itu memang sudah punya ketertarikan itu, dan itu sudah jelas. Banyak hadis dan dalilnya itu sudah banyak. Bila kamu sudah mampu memikul tanggung jawab, ya kan, maka menikahlah. Sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluanmu, ya enggak? Banyak loh di luar sana, bahkan kasus itu kayak di Korea itu ya, itu menunjukkan bahwa mereka itu tidak lagi malu untuk melampiaskan gairah seksualnya kepada lawan jenisnya tanpa halalnya dulu, menjalin ikatan dulu gitu, pernikahan, dan itu sudah lumrah bagi mereka, dan itu kan merupakan kerusakan ya. Dampaknya apa sih kalau itu terjadi? Kasus di Korea itu, mereka itu sampai sekarang kayaknya mau punah di tahun 2050 itu sudah punah itu Korea, karena grafiknya itu kayak piramida terbalik. Jadi usia paling bayi itu paling bawah, sedangkan yang usia tua itu paling banyak di atas. Jadi kalau sudah mati kan sedikit generasinya, karena mereka takut hamil. Kalau hamil punya anak, kalau punya anak beban hidup, menyusahkan. Iya, biaya mahal lagi apa segalanya. Nah inilah yang tidak tidak dimiliki oleh mereka, pemahaman tentang penyaluran gorizatun nau tadi, yaitu harus melestarikan keturunan. Itu wajib. Kenapa? Hadisnya jelas, kita umat muslim itu harus bangga sebenarnya. Kenapa Rasul tuh bilang carilah yang subur? Kenapa? Karena saya itu pengen membanggakan kalian yang banyak keturunannya di hadapan para nabi-nabi yang lainnya, para Rasul. Jadi Rasul itu memang nyuruh kita cari yang subur. Jangan cari yang mandul. Cari yang mandul itu untuk apa? Iya, cari yang subur itu sudah perintah istilahnya dianjurkan. Karena ada sahabat datang tuh nanya ke Rasul 3 kali nggak dijawab. Saya mau menikah, tapi menikah sama yang mandul. Lah buat apa? Kan tujuannya untuk melestarikan keturunan. Nah terus menikahnya dengan yang mandul, nggak dijawab sampai 3 kali, sampai Rasul bilang seperti itu tadi, carilah yang subur. Tapi untuk mengetahui kesuburan gimana? Ya lihat ibunya, lihat bibinya kalau semuanya banyak anaknya, ya kan, ibunya semuanya dia banyak, saudara-saudaranya banyak gitu kan, maka itu sudah bisa menjamin sebagai dia itu subur. Iya, subur. Jadi itu memang salah satu yang perlu diperhatikan juga, selain yang tadi yang cari perawan tadi gitu kan. Tapi kalau kita sudah pilih dianya subur, tapi ternyata kita sudah nikah nggak punya anak, ya itu qadarullah lagi, kembali lagi bahwa berarti kita yang mandul. Kebanyakan mesum sih di sebelumnya. Terlalu banyak buang anak antum ini. Ini kalau jadi resiko ya akhi sekalian ya. Banyak yang berpendapat bahwa coli itu dibolehkan. Ini berat lagi nih pembahasan nih. Iya kan? Boleh nggak sih angkat ini? Coli. Pembahasan coli ini. Boleh ya. Jadi banyak yang edukasi. Ya. Ini edukasi ya. Jadi banyak yang membolehkan bahwa coli itu dibolehkan. Sampai hal ini itu dijadikan rujukan atau dalil oleh orang-orang pemuda yang memahami dalil ini yang masih belum nikah. Akhirnya mereka itu merasa santai-santai aja. Daripada zina Ustadz, lebih baik coli kan gitu. Itu yang dipahami. Padahal kan daripada antum zina, ya, maka yang harus dilakukan itu adalah puasa. Kalau daripada kamu zina, maka yang dilakukan itu bila sudah cukup umur maka harus menikah. Kalau nggak mampu maka puasa, bukan coli. Nah coli itu berlaku ya, ini nih teman-teman ya, itu coli dibolehkan kalau ini loh, kok dibolehkan? Dibolehkan ya kalau kamu sudah nikah. Loh kan sudah ada istri dalam kondisi haid contohnya, nggak boleh berhubungan. Nggak, kalau hamil mah boleh-boleh aja. Oh boleh dong, bahkan harus. Jadi ini oke, skip ya. Antum ini udah bahas hamil aja. Coli boleh dari kecuali menikah. Ya, coli itu para ulama bersepakat
itu dibolehkan. Dalam tanda kutip, jangan dipotong ya, awas mau motong ya, nanti gue dikenain. Jadi coli itu dibolehkan dalam tanda kutip kamu sudah nikah dan istri kamu itu dalam kondisi memang tidak mampu melayani kamu karena dia itu haid contohnya. Nah, colinya itu sendiri adalah istri yang melakukan, bukan kamu. Ngerti nggak? Istri. Iya, istri yang lakuin. Jadi istri yang melakukan itu. Nah, kok jorok banget? Itu nikmat, Cok. Dan itu halal. Ya itu halal karena daripada kawin lagi istri suaminya kan gitu. Yang haram itu kalau kita melakukan sendiri. Melakukan sendiri ya. Jadi haram hukumnya kalau kita melakukan coli kemudian itu kita belum nikah. Dan haram hukumnya juga kalau kita melakukan coli pada saat nikah tapi istri itu masih sanggup melayani. Kecuali dia memenuhi syarat bahwa istri tidak melayani dan kita ini kayak bergebu-gebu nih. Pengen banget gitu kan. Tapi istri nggak bisa, lagi sakit, lagi apa, maka dia bisa, tapi dia harus bersama. Kalau sama, harus bareng. Kenapa? Karena naluri goriza itu harus terpenuhi. Kalau tidak, dia harus tersalurkan. Kalau tidak, nanti dia akan kegelisahannya tinggi dan kesedihannya. Makanya banyak di rumah tangga karena ini tidak dipenuhi, akhirnya muncul kata-kata bijak dari seorang suami yang menyebutkan semua nama-nama binatang yang ada di kebun binatang untuk istrinya sehingga menggugat cerai dan sebagainya. Nah, itu yang dihindari. Cuma bedanya kita dengan orang yang yang seperti itu dengan yang memahami Islam, kita itu punya batasan, akhi. Kita punya aturan dalam melakukan bahkan dari pertama kayak memilih calon istri, ya, menyeleksi istri kita, calon ibu-ibu kita, ya. Maka itu yang paling kita harus jaga. Itu sudah diatur oleh Islam. Bila kamu ingin memiliki pasangan terbaik dalam hidupmu, maka perbaikilah dirimu. Karena sosokmu itu adalah cerminan dari istrimu. Memantaskan diri. Iya, memantaskan diri. Dan carilah ibu untuk anak-anakmu, bukan untuk memuaskan nafsumu. Karena nafsu itu akan terpuaskan dengan sendirinya bila kamu memang sudah melakukan itu. Memenuhi syaratnya tadi. Ya, tidak ada kata orang berhubungan kemudian dia harus membahas aku nggak puas, aku semuanya itu tuh bullshit aja. Itu bullshit itu adalah sesuatu yang di luar hal yang karena tujuannya berhubungan itu yang menghasilkan keturunan, sedangkan poinnya mendapatkan kelezatan dan nikmat dari berhubungan seksual antar suami istri itu sudah hal yang nyata dan tidak usah ditanyakan lagi. Nah, makanya kembali lagi bahwa yang pertama yang harus antum siapkan untuk memilih, kamu harus siapkan diri dulu. Maka Allah akan memantaskan istri yang cocok buat kamu, ya. Allah akan memantaskan istri yang cocok buat kamu. Yang kedua, ya, maka ikutilah tuntunannya. Jangan melalui proses yang tidak benar dalam memilih calon istri. Pacaran. Salah satunya pacaran. Pacaran itu kenapa saya sangat tidak suka? Pertama karena memang dilarang oleh Allah. Yang kedua itu kamu tuh kayak membeli pisang goreng. Pernah nggak beli pisang goreng di pinggir jalan? Itu nyoba dulu kan? Atau beli celana kan? Nyocokin dulu kan? Kalau nggak cocok udah dah ganti lagi. Nah, bagaimana ceritanya orang yang mau mendampingimu ke depannya itu kan orang spesial yang nanti kamu akan membuat dia itu merasa bagaikan ratu di rumahmu dan dia akan menjadikan kamu sebagai seorang raja yang akan selalu mendampingimu. Tapi kamu mengambilnya dari cara coba-coba atau bekas orang atau caranya harus tahu dulu dalamannya apa segalanya. Ibarat bahasa beli kucing dalam karung. Nah, ini kan bukan kucing. Ini kan manusia yang memang sudah ada runtutannya. Cara memilihnya bagaimana, tetek bengeknya sudah kita tahu. Dan memang dalam proses memilih, akhi, kamu jangan tergoda dengan kecantikannya saja. Memang kecantikan menjadi syarat. Kenapa? Lebih baik kita tanyakan keseluruhan daripada si akhwatnya kepada keluarganya. Kita tanyakan tuh, dia ini kayak apa, karakternya kayak apa, bagaimana kesehariannya. Iya, lebih baik seperti itu. Tapi dia bukan melalui pacaran kan? Bukan melalui pacaran ya. Jadi ada proses yang disyarikan dalam Quran, dalam Islam atau melalui jalur inilah kita itu bisa mendapatkan pasangan yang terbaik. Iya, karena kalau kita nggak, makanya gini loh, untuk mencari sebuah mutiara itu nggak dicari di tempat sampah, gitu. Iya nggak sih? Mustahil ada mutiara di tempat sampah. Iya, dan kita itu nggak ada satupun laki-laki yang mau menikahi ya
dalam hatinya ya, laki-laki yang soleh itu mau menikahi wanita yang sudah penuh dengan apa namanya, Kasar orang. bekas orang lah bahasanya kan jelas ya. Kalau di kita ya, pantang pisang makan sisa. Jadi pantang pisang berbuah 2 kali. Iya. Pantang pemuda makan sisa, itu Bugis punya tuh. Jadi kita itu kalau di Makassar itu bahasa kayak gitu dulu ya. Itu sudah menjadi kayak aib aja kalau nikahin sisa orang gitu. Lebih baik cari perawan, dan Bukan janda ya, bukan. bukan. Bukan janda. Dan perawan itu memang lebih menggoda sih. Jadi oke lah, nanti skip aja lah yang untuk masalah-masalah hal-hal yang terlalu sensitif. Intinya kembali ke topik bahwa untuk memilih pasangan yang harus kita lakukan, yang pertama kita harus mempersiapkan diri kita, memantaskan diri untuk menjadi seorang, ya itu pertama siapkan diri apanya, yang di pembahasan sebelumnya itu mentalnya kita, ya kan. Kemudian egonya kita harus banyak-banyak diredam, itu bagaimana caranya kan gitu. Karena yang akan kamu hadapi ini adalah seorang yang memang punya karakter yang berbeda ya, dan tensi perasaan lebih tinggi, dan dia pasti akan lebih peka dibandingkan kamu. Akan lebih banyak kata-kata mutiara yang keluar yang menggores-gores hati kamu ke depannya melalui lidah dia, yang itu gampang banget kita tuh kalau mau jatuhin talak kalau kita bawa perasaan. Tapi karena kita itu dilengkapi dengan nalar pikiran yang lebih optimal dibandingkan syahwatnya yang terlalu mengedepankan perasaan, maka kita itu punya hak paten untuk masalah talak atau masalah cerai. Jadi ya talak 1000 kali dia mengucapkan talak pun juga, atau cerai juga, tidak akan berpengaruh dengan hubungan kita. Maksudnya tidak akan memisahkan kita. Ya kecuali memang kita sudah tidak memenuhi nafkah-nafkahnya sesuai yang ada di buku nikah. Udah punya belum? Belum ada ya, ada. Kasihan. Di buku nikah itu jelas banget apa-apa yang harus kita penuhi kalau kita sudah nikah. Dan itu kalau dipenuhi ya, itu mereka meskipun dia mengajukan perpisahan di meja, istilahnya buka meja ya, buka meja persidangan untuk kita cerai, itu tidak akan terjadi selama kita penuhi apa-apa yang ada di buku nikah tadi itu. Berarti kita tadi memang selalu memilih kita siapkan mental dulu. Iya, benar. Nanti ketika sudah punya mental, maka kita punya panduan tadi 4 ya. Iya. Cantiknya. Itu cuma saran aja dari Rasul. Syarat saja. Bukan sebagai yang harus. Keharusan. Tapi ya bukan sebuah yang harus, tapi di istilahnya kayak kalau dianjurkan lah. Kenapa? Karena memang efeknya nanti kalau dia cantik, kamu kan gak akan melirik yang lain. Cantiknya sudah kamu punya kan. Kalau dia kaya kan juga kamu tidak akan terlalu menyinggungkan masalah harta. Dan kalau keturunannya baik, kamu juga nggak akan malu karena dia punya keturunan, kan itu beban sosial ya. Karena dia punya keturunan baik-baik. Kemudian kalau agamanya bagus, dan itu yang menjadikan kita lebih beruntung. Kenapa? Karena dia akan mengetahui posisi dia sebagai seorang ibu atau istri. Jadi nggak akan ada seenaknya dia memperintah kita. Kenapa? Karena dia akan takut ridhonya Allah itu ada di ridho suaminya. Dan ketika kita tidak ridho terhadapnya, maka malaikat itu akan melaknat dia sampai kita ridho. Itu kalau dia paham kan. Jadi beruntung itulah kita kepada orang yang istrinya paham dengan Islam, dengan posisi dia. Jadi itu yang menjadi syarat kenapa seperti itu, yang tadi itu. Yang lainnya ya dia harus subur, ya kan. Kalau emang ada gadis ya kenapa harus janda kan gitu. Kalau ya pokoknya kenapa harus mandul lah gitu kan. Kalau emang ada yang keturunannya bagus ya harusnya itu yang diutamakan. Nah, seperti itu. Minimal agamanya yang bagus ya. Sudah ngaji gitu kan. Iya, minimal memang kita harus buat komitmen juga sih buat akhwat ya. Kalau memang kita bukan lu pilih-pilih ya sok-sokan gini. Masalahnya gini. Sikapnya itu sikap yang ada pada dirinya itu nanti akan berpengaruh kepada keturunan kita. Kalau kita mendapatkan yang mulutnya nggak bisa dikontrol ya, sering keluar kata-kata bijak yang kurang ajar, semuanya kan bijak kok kurang ajar ya, kata-kata yang kurang ajar lah gitu ya. Selain nyakitin kita, juga tidak mendidik untuk anak kita ke depannya. Dan anak itu kan investasi terbesar seorang ayah atau orang tua kan gitu. Jadi
memang kita harus berhati-hati juga dalam memilih. Cuma kita itu memang mengutamakan agamanya. Agama yang dimaksud di sini itu adalah mereka memahami posisi dia. Jadi kita nggak akan terlalu repot lagi untuk, yo dia belum menutup aurat nih kan gitu. Oh dia, kenapa? Karena ketika akad ya, kenapa sakral sekali itu akad? Ini saya sampaikan. Akad itu, akad nikah itu ketika kita bersama seorang ayahnya dia, mertua, calon mertua kita, kemudian akad itu ketika dia melantunkan akadnya itu membuat ars Allah itu gemetar. Satu-satunya peristiwa itu yang menggetarkan arsnya Allah itu salah satunya itu akad. Kenapa? Karena melalui akad itu sesuatu yang haram itu menjadi halal. Bayangin, kita bisa menghalalkan sesuatu yang haram tadi. Zina itu haram dan dosanya sangat berat. Akan dirajam sekian untuk orang yang belum nikah, akan dihukum mati, dipenggal, dilempari ya mati bagi orang yang sudah menikah kemudian dia zina. Tapi dengan akad semua jadi halal. Tapi ingat, ketika akad itu kamu sudah, saya terima nikahnya, maksudnya itu adalah saya menerima semua dosa yang dia lakukan, ya, pembangkangan kalau dia terjadi pelanggaran hukum syara itu tanggung jawab saya, pokoknya itu semua. Karena itu kan sebelumnya kewajiban bapaknya. Nah itu yang harus dimengerti oleh kita. Jadi kita juga akan selalu menjaga si anak ini. Dan kalau kita dapat yang paham, mereka juga akan saling menjaga kita. Kenapa? Dia tidak akan seenaknya keluar tanpa menggunakan aurat, ya, jilbab atau menutup auratnya untuk terlihat. Nah itu yang membuat kita terlindungi. Dia nggak sembarangan datang ke rumpian orang dan menggibah orang. Kenapa? Mulutnya itu yang terucap. Sebelum dia masuk neraka, kita dulu yang duluan masuk sebagai seorang suami. Makanya kalau dapat yang muslim, yang dapat yang soleha, maka poinnya itu adalah dia akan menjadi perisai kita ke depannya. Karena dia itu kan, istri itu kan adalah mantel kita, pakaian kita. Kalau istri itu sudah terbuka aibnya, maka itu membuka aib kita semua. Maka kita harus menjaga baik-baik itu. Dan dia itu adalah mitra kita ke depannya. Sahabat ya, bukan babu, bukan pembantu gitu ya. Jadi dia akan menjadi sosok mitra kita untuk kedepannya, untuk istilahnya bersama-sama mengarungi kehidupan. Pahit-pahitnya, senang-senangnya itu akan dirasakan kita sama istri. Jadi sebenarnya bukan masalah duit lagi yang akan dibahas untuk memilih pasangan. Uang panainya atau uang maharnya kurang, buat acara ngundang sekian kurang. Karena yang dicari untuk nikah itu kan sahnya, bukan gengsinya. Halalnya. Kalau makanya triknya gini, kalau mau nikah karena dia maharnya mahal, maka datang bicara baik-baik kepada orang tuanya, gunakan orang tua kita ya untuk berbicara, orang yang punya kapasitas, baik ustadz, guru kita, berbicara bahwa bagaimana kalau kita nikah dulu, ya kan, nanti kita saling mengumpul untuk acaranya 1 tahun ke depan. Jadi disahkan dulu, keburu nanti dia diambil orang. Karena wanita juga kalau sudah terlalu lama menunda, tua juga dia nanti tidak akan ada yang mau sama dia. Enggak khawatir. Usia wanita itu yang saya pahami, saya pernah nanya gitu ya ke istri, kekhawatirannya dia itu di usia 25 dia belum nikah itu merasa kayak ya kalau dia yang paham Islam ya, dia itu sudah khawatir banget itu 25, apalagi kalau sudah mendekati 30, ya pokoknya mendekati 30 lah, nggak 25 aja, mendekati 30 lah ya. Mendekati 30 itu sudah khawatir itu. Kenapa? Karena banyak anak-anak yang usia belasan tahun, 18, 20, itu tuh bersaing, dia punya pemahaman Islamnya, cantiknya juga iya, ya kan? Otomatis ikhwan-ikhwan ataupun laki-laki ataupun yang muslim ini yang umur 30 tahun yang pengen nikah atau umur 25 pengen nikah kan nyari yang lebih muda. Yang biasanya nyari yang lebih muda agar yang itu tadi muda karena pemahamannya kan gitu ya, pemahamannya juga yang bagus, semuanya dapat agar dia bisa lebih kayak diadein lah gitu, dikontrolnya enak, diberitahunya enak, diajarinnya enak, kan maunya kan kayak gitu, nggak terlalu banyak yang cari itu. Makanya dia khawatir juga sebenarnya. Makanya untuk para akhwat itu jangan terlalu memasang tinggi panainya, terlalu selektif untuk memilih ikhwannya ya.
Ya tapi kalau memang nggak suka ya nggak usah dijadiin sebagai suami. Karena kita juga butuh kata suka tadi. Anggaplah semua umat muslim itu semuanya soleh, semua yang datang ngelamar dia soleh, dari segi agamanya soleh, dia juga soleha, ya kan? Maka kan yang jadi sandaran utama juga adalah ketertarikan. Maka Rasul itu pernah nyuruh sahabatnya untuk melihat dulu wanitanya, agar apa? Agar kamu lebih tertarik lagi dengan dia, gitu. Agar tertarik. Jadi kita juga harus lihat akhwatnya. Jangan kemudian dia sudah soleh nih sekian sekian, tapi kamu nggak tertarik, akhirnya kebayang-bayangnya setiap menikah itu yang kamu bayangkan yang lain. Nah, itu nggak boleh. Baik, Panjang. kayaknya sudah panjang lebar ya. Jadi Iya, intinya boleh tips memilih pasangan tadi tetap ya. Pertama sebelum memilih kita siapkan mental dulu, kemudian tetap mengikuti saran dari Nabi SAW dari 4 kriteria tadi ya. ya, Cantik, harta, apalagi keturunan dan agama. Tapi agama ini lebih penting lah untuk kita jadikan patokan dalam memilih pasangan. Dan tambahan lagi itu kalau bisa yang dianjurkan subur dan ya dia nggak mandul gitu ya. Subur dan perawan. Bukan perawan, gadis lah, gadis. Subur berarti gadis. Enggak. Maksudnya janda subur. Ya kalau ada janda ya silakan. Kalau ketertarikannya dengan janda ya silakan. Nggak ada masalah, nggak ada larangan juga nikah dengan janda. Cuma untuk yang di beberapa dalil yang kita pernah baca, yang pernah saya pahami, memang kalau memang untuk mau menikah ya pertama kali semuanya gitu ya, ya diusahakan untuk mencari yang perawan. Dari mana tahunya ya? Dari dia belum nikah. Itu kan husnuzonnya begitu. Oh dia belum nikah nih, ya husnuzonnya dia soleha dan dia husnuzonnya. Karena wanita soleha itu pasti akan selalu menjaga mahkotanya. Ketika mahkotanya itu rusak, maka itu akan menjadi nilai, menjadi aib ya. Ya. Dan itu yang sekarang dianggap biasa-biasa saja oleh masyarakat. Sayang banget ya. Dengan sudah banyak dan sudah lumrah sebenarnya hal seperti itu. Iya, sesuatu yang sudah menjadi hal yang lumrah. Hamil dulu baru nikah. Dan itu banyak yang terjadi. Married by accident itu sudah bukan sebuah aib, tapi sebuah budaya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita terkait tips memilih pasangan. Jika ada yang bermanfaat, silakan diambil, dan yang tidak bermanfaat, silakan teman-teman campakkan jauh-jauh. Oke, salam jomblo terhormat, Madan Latif Channel. Hurrah!